Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah Arsita Asril dengan NIM 210901502148 dari kelas F Prodi Akuntansi S1 akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dalam rangka ujian tengah semester. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Satu, uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang dengan berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Harga keseimbangan yakni harga yang telah disepakati antar penjual dan pembeli. Bagaimanakah proses terjadinya harga keseimbangan? Uraikan. Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ekonomi, harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual semakin menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi hingga akhirnya ada harga yang disepakati. 3. Deskripsikan menurut pendapat Anda apa yang akan terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik. Menurut pendapat saya, jika pendapatan masyarakat naik, maka yang terjadi terhadap permintaan yaitu semakin bertambah dikarenakan masyarakat cenderung ingin membeli barang yang lebih banyak. Uraikan faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. A. Harga barang. B. Jumlah penjual atau produsen. B. Bencana alam. D. Harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. E. Biaya produksi. F. Kemajuan teknologi. G. Pajak. H. Kebijakan pemerintah dan situasi politik yang berubah. I. Perkiraan harga di masa depan yang semakin naik atau turun. 5. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan harga tersebut. 6. Ketahui data permintaan terhadap minyak goreng dalam suatu pasar sebagai berikut. Kondisi A sampai H, harga minyak goreng dari kondisi A ke kondisi H semakin menurun, jumlah permintaannya semakin bertambah, dan jumlah penawarannya semakin menurun. Buatlah grafik dari data di atas dan pada tingkat harga berapa titik keseimbangannya. Ini grafiknya. Dan kurva permintaan itu antara jumlah barang yang diminta dengan harga barangnya berbanding terbalik. Penjelasannya yaitu harga keseimbangan atau harga pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan jumlahnya sama dan pada tingkat harga yang sama. Jadi di situ pada harga pasarnya adalah saat permintaan minyak goreng sebesar 38 kuintal dan jumlah minyak goreng yang ditawarkan sebesar 38 kuintal dan pada tingkat harga Rp8.000. Apakah dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harga saja? Berikan alasannya. Tidak, karena jika harga barang itu murah tetapi barang tersebut tidak bagus atau berkualitas, maka hal itu akan percuma saja dalam menentukan permintaan. Permintaan juga harus memperhatikan tentang kualitasnya, fungsi, dan tujuan, dan lain-lain. 8. Mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Jumlah penduduk yang besar secara potensial akan mampu menambah permintaan. Jika jumlah penduduk yang besar disertai dengan kesempatan kerja yang luas, maka pada akhirnya akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan. Penerimaan pendapatan akan menambah daya beli yang pada akhirnya akan menambah permintaan. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula permintaan barang di daerah tersebut. Bagaimanakah pajak dapat mempengaruhi penawaran? Semakin besar pajak harus dibayarkan oleh para produsen, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan dibebankan pada barang produksi, sehingga harga barang menjadi lebih mahal.
Pada saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur dan pakaian mengalami peningkatan. Menurut Anda, bagaimana permintaan akan barang tersebut? Menurut saya, permintaan akan meningkat dikarenakan kedua barang tersebut dibutuhkan. Jadi, berapapun harganya, pembeli akan tetap membelinya sebisa mungkin. 11. Gambar dan jelaskan mengenai kurva keseimbangan pasar. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran atau terbentuk kuantitas keseimbangan. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Apakah setiap ada permintaan selalu diikuti oleh penawaran? Kemukakan pendapat Anda. Ya, karena ketika penjual melakukan penawaran kepada konsumen, maka di situ adanya permintaan. 14. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jelaskan menurut pendapat Anda. Ya, karena terbentuknya harga keseimbangan pasar dikarenakan adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Hal itu juga terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. 14. Identifikasikanlah pentingnya harga pasar bagi perekonomian. Jika harga di pasaran menurun, maka perekonomian akan semakin lambat maju. Sebaliknya, jika harga perekonomian meningkat, maka sistem perekonomian akan maju. 15. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Berilah alasan Anda. Ya, dapat dikarenakan hukum permintaan dan penawaran sangat berkaitan di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, ketika kita membeli kebutuhan pokok, pangan, dan lain-lain, pasti di dalamnya sudah terdapat hukum penawaran dan permintaan. 16. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memengaruhi harga pasar? Peran pemerintah dalam menentukan harga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi secara langsung dan secara tidak langsung. Intervensi secara langsung terdiri dari penetapan harga minimum dan harga maksimum, sedangkan intervensi secara tidak langsung meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah saya paparkan mengenai mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Sekian dan terima kasih.